Oke, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampak screen-nya, Dedek? Nampak, Bu. Pertemuan 6 ya, pengukuran variabilitas, variasi maksudnya di situ, atau ragam. Nah, jadi yang termasuk variabilitas di sini ada beberapa. Ada dilihat di e-learning. Nah, ini ya. Dispersi, kemiringan, dan keruncingan. Dispersi data, variasi ya, variabilitas tadi, atau keragaman, itu ada berapa ini? 3, 6. Jangkauan atau range, simpangan rata-rata, terus variansi sendiri ya, atau ragam, terus SD, standar deviasi, simpangan kuartil, dan koefisien variasi. Jadi ini banyak ya, ada 6, tapi beberapa saja secukupnya waktu, nanti kekurangannya kita lanjut hari Senin depan, atau ya kita lanjutlah Senin depan ya, kalau banyak yang belum dijelaskan. Kalau apa kita lanjut sendiri di forum diskusi saja. Jadi range atau jangkauan data R ya, ini sudah pernah kita bahas waktu buat daftar distribusi frekuensi ya kan, ada mencari nilai apa C. Nilai C itu kan R per K. R-nya itu range, K-nya itu banyak kelas, pakai aturan Stargess. Nah, R-nya itu sendiri range atau jangkauan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, range untuk kelompok data dalam bentuk distribusi frekuensi yang minggu-minggu sebelumnya itu diambil dari selisih antara nilai tengah kelas maksimum dikurangi nilai tengah kelas minimum. Nah, ya, atau kita lihat saja data mentahnya. Nilai maksimum kurangi nilai minimum. Gitu ya. Kemudian untuk simpangan rata-rata. Oh ya, satu lagi ya, Dedek. Ini kan ada simpangan rata-rata, ya kan? Ada simpangan kuartil. Ya, ada simpangan baku nanti. Itu beda semua rumusnya ya, Dedek. Bisa Dedek buat di searching rumus untuk simpangan rata-rata, simpangan baku, simpangan kuartil itu berbeda. Ketiga-tiganya itu berbeda. Ya, itu ya. Nah, untuk simpangan rata-rata atau mean deviation SR adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai-nilai dengan nilai rata-rata. Jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan rata-rata ya, dibagi banyaknya data. Jadi ada nilai mutlaknya di sini ya, Dedek. Apa yang diselisihkan itu nilai datanya dengan nilai rata-rata. Jadi data keberapa dikurangi dengan rata-rata semua. Jadi langkah pertama yang harus kita jalani adalah nilai rata-ratanya dulu cari ya. Setelah dapat nilai rata-rata, baru masing-masing nilai data itu kurangi dengan rata-rata. Kemudian dimutlakkan. Nah, hasilnya nanti baru dijumlah. Jadi bahasa ini agak ribet ya. Jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata. Paham ya, Dedek? Jadi cari dulu nilai rata-rata, kemudian cari selisih semua nilai XI ya, jalan I-nya dari 1 sampai N dengan nilai rata-rata tadi, X bar. Kemudian hasilnya dimutlakkan, berarti kalau dia dapatnya negatif, ambil yang positifnya saja. Ya. Kalau dia tetap positif, ya positif itu yang diambil. Ini kan nilai mutlak. Jadi yang diambil adalah nilai yang positif, yang negatifnya dipositifkan saja. Nah, dijumlahkan ya, terus dibagi dengan banyak data. Nah, itu simpangan rata-rata atau mean deviation. SR. Simpangan rata-rata. Ada nanti simpangan baku. Nah, ya, ada simpangan kuartil banyak. Jadi adik-adik harus bisa bedakan rumus yang satu dengan yang lainnya. Oh ya, untuk absensi di grup tetap jalan ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 orang lagi nih kayaknya belum buat absensi. Nah, jelas juga. Coba tolong kameranya diaktifkan dulu adik-adik. Mau ambil screenshot pertemuan. Iya. Dina Savitri loh. Ini Rani.
Dia, oh ya. Ambil dulu ya. Bukti PJM. Iya, untuk yang lain enggak ada laki-laki, perempuan semua. Ini slide kedua. Bu, ini gue kasih Hah? Kenapa? Tadi siapa yang nanya tadi? Kontrol V. Bukti. Oke, ini ada 2. Oke, itu untuk bukti screenshot. Nanti saya lupa. Karena pernah yang kemarin itu ada sekali lupa. Cuma karena ada rekamannya. Hah? Kenapa itu? Ya, tak apa-apa lah. Lanjut ya, untuk nilai simpangan rata-rata sudah. Lanjut kita ke data berkelompok. Simpangan rata-rata juga, tapi untuk data yang berkelompok. Nah, di sini kalau kita perhatikan adik-adik, data berkelompok itu kan ada frekuensi ya. Maksudnya di sini kalau rumus yang ini yang di slide 4 itu untuk data tunggal. Jadi masing-masing nilai X-nya itu satu frekuensi dia. Ini cuma satu-satu aja ya. Tapi kalau untuk yang data berkelompok kan ada XI yang berfrekuensi berbeda. Kayak kemarin, nanti kita pada contoh biar lebih jelasnya ya. Masing-masing nilai nanti punya frekuensi yang berbeda. Nah, caranya sama, cuma nanti nilai mutlak per masing-masing nilai dikalikan dengan frekuensinya. Jadi sigma F mutlak X kurang X bar ya. Ini dikerjakan dulu, terus kalikan dengan F, baru disigmakan bagi dengan banyak data. Nanti pada contoh biar lebih jelasnya ada. Nah, kemudian ada variansi atau varians, simbolnya S kuadrat ya. Ini pada sampel. Kalau pada populasi dia nanti jadi sigma kuadrat. Sigmanya itu yang bulat, yang parameter populasi. Ini parameter untuk sampel, jadi dia S kuadrat. Nah, variansi itu adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Oh ini ya, ini ada deh. Ini bacanya sigma, sigma kuadrat. Jadi sigma yang ini juga sigma, ini juga sigma ya. Tapi ini simbol untuk variansi populasi. Kalau S kuadrat variansi untuk sampel. Nah, ini bedakan ya. Saya kecarian tadi kok rasa-rasa pernah lihat tapi kok hilang gitu. Nah, di sini ya. Sigma kuadrat simbol untuk populasi, varians untuk populasi, S kuadrat varians untuk sampel. Gitu. Nah, untuk data tidak berkelompok, variansinya itu S kuadrat sama dengan nilai data dikurangi nilai rata-rata ya. Kemudian dikuadratkan. Jadi tidak pakai mutlak adik-adik. Kenapa? Kan kalau kita kuadratkan, otomatis nilainya itu jadi positif, ya kan? Angka yang bernilai negatif pun kalau dia dikuadratkan pasti jadi positif. Jadi tidak perlu dimutlakkan, walaupun nanti hasilnya negatif tetap jadi positif akhirnya. Karena kan dikuadratkan, ya kan? Nah, setelah masing-masing nilai dikuadratkan, baru dijumlahkan. Terus dibagi dengan N kurang 1. Oh, di file lain baca ini kenapa per N kurang 1, sedangkan untuk standar ya siapa namanya tadi simpangan rata-rata itu N saja. Jadi itu ada
alasannya ya, kenapa pakai N, kenapa pakai N kurang 1. Nah, itu dia. Ini boleh Adik cari tahu kenapa. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk data berkelompok sama seperti yang simpangan rata-rata berkelompok, dia pakai F di depan. Dan tidak dimutlakkan ya. Jadi kalau nilai datanya kenapa itu? Coba volume apa namanya? Mikrofonnya dimatiin dulu Adik-adik. Ya biar suara-suara di belakang tidak mengganggu, ya kan? Mungkin lagi nonton atau lagi apa? Nah, ini frekuensi F ya, X kurang X bar. Dikurangkan dulu baru dikuadratkan. Baru dikali F. Jangan dikurangkan dulu kali F baru dikuadratkan, nggak boleh. Ya, yang kuadrat ini yang di dalam kurung. Jadi F-nya tidak ikut dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan baru dikali F, jumlahnya masing-masing baru dijumlahkan. Di akhir baru dijumlahkan ya. Nanti pada contoh biar lebih lengkapnya kita lihat Adik-adik ya, per N kurang 1 ya, jangan lupa. Untuk simpangan variansi atau ragam dari sampel. Terus ada standar deviasi SD, S ya, simbolnya S saja. Kalau varians kan dia S kuadrat. Kalau standar deviasi dia S saja. Nah, rumusnya dari S kuadrat tadi cukup diakarkan saja. Ya. Jadi standar deviasi itu adalah akar kuadrat dari varians atau ragam. Nah, varians atau ragam kan tadi ini rumusnya ya kan, Adik-adik. Nah, untuk standar deviasi diakarkan saja. Nah, paham ya? Jadi lebih mudah ingatnya. Standar deviasi itu akar kuadrat dari varians atau ragam. Ini rumusnya sama yang di dalam akar, tapi dia setelah dapat nilai akhir, dia diakarkan. Nah, ini untuk rumus data tidak berkelompok, ini yang data berkelompok. Sama, bedanya cuma F. Ada frekuensi untuk masing-masing kelas. Gitu. Contoh, nah ya, ini data tunggal Adik-adik atau data yang tidak berkelompok. Jadi F-nya tidak ada ya. 20 cuma 1, 50 cuma 1, 30 cuma 1, 70 cuma 1, 80 juga cuma 1. Bedakan dengan yang slide 11, ini data yang berkelompok. Nah, nanti cari nilai tengahnya dulu. Itu sebagai XI. Ini frekuensinya. Nah, lebih ribet ya kalau untuk data yang berkelompok. Makanya belum ada kuis atau tugas, karena ini sejalan nanti. Ada data mentah, kemudian buat daftar distribusi frekuensinya, baru cari ukuran pemusakan, min, median, modus, baru cari ukuran letak. Yang kemarin ya, kuartil, desil, persentil. Nah, baru ini ukuran variabilitas, variabilitas. Bukan reliabilitas, nanti beda ya. Ada reliabilitas, ada variabilitas. Ini variabilitas bervariasi dia atau ragam. Nah, itu ya. Kita lihat contoh yang tadi ya, ini data yang tidak berkelompok atau data tunggal. Tentukanlah range atau R, simpangan rata-rata SR, variansi atau S kuadrat tadi ya, standar deviasi atau S saja. Itu akar kuadrat dari variansi. Nah, kemudian ini jawabannya, range itu nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Terbesarnya kan 80 tadi ya, Dedek. Nah, ini ya. Terkecilnya 20. Nah, berarti range-nya adalah 60. Simpangan rata-rata ya sigma X kurang X bar per N. Cari dulu X barnya. Nah, tadi ya langkah pertama dari SR adalah cari X barnya. Jumlahkan semua data, tapi urutkan dulu ya, Dedek. Biasakan kalau kita ngitung ukuran-ukuran itu, ukuran pemusakan, ukuran letak, ukuran variabilitas ini, selalu urutkan dari yang terkecil sampai yang besar. Gunanya apa? Nanti kalau untuk mencari nilai tengah atau median, dia lebih mudah. Untuk mencari kuartil, dia lebih mudah. Nah, ini ya, 20 tambah 50, harusnya 30 dulu ya. 20 tambah 30, tambah 50, tambah 70, tambah 80, per 5, karena datanya ada 5. X bar atau nilai rata-ratanya adalah 50. Benar nggak 50 ini? 20 tambah 30, 50 ya. Tambah 50, 100. 70 tambah 80, 150. 100 tambah 150, 250.
250 dibagi 5, 50. Betul ya. Secara apa namanya itu? Langsung kita pikirkan kan mudah ini ya kan Adik. Karena angkanya kan bilangan puluhan ya. Belakang-belakangnya 00 semua. Mudah. Nah, dibagi 5. Nah, standar deviasi. Saya mikirnya ke situ terus ya. SR atau simpangan rata-rata ya, SR. Kalau standar deviasi SD. Nah, SR itu mutlak dari X kurang X barnya dulu. Nah, ini ada diperhatikan ya. X-nya ini 20, 50, 30. 30 duluan ya di sini ya. Kalau ada yang jawab soal nanti pas di kuis tugas atau UTS, 30 duluan ya. 50-nya di sini, kebalik. Selalu berurutan. Jangan seperti ini ya. 20 kurang 50, 30 kurang 50, ditambah 50 kurang 50, ditambah 70 kurang 50, ditambah 80 kurang 50. Nah, di sini ada mutlak ya. Kalau kita lihat 20 kurang 50 kan minus 30 kan. Nah, tapi dibuatnya 30. Iya, ini harusnya minus 50, minus 30 dibuat positif 30. Ini 50 kurang 50, 0. 30 kurang 50 minus 20. Nah, harusnya ya. Tapi dibuat dia 20, nilai mutlak. 70 kurang 50, 20 positif, 80 kurang 50, 30 positif. Dijumlahkan saja ya. 30, 30, 60 tambah 40, 100 bagi 5, 20. Itu simpangan rata-rata. Nah, ini cara mencarinya ya. Bagaimana dengan yang data berkelompok? Nah, nanti ya ada frekuensinya dia di situ. Terus untuk variansi sama, cuma tidak pakai mutlak ya, Dede. Kurung biasa dia. Karena kalaupun dibuat mutlak, percuma dikuadratkan dia tetap positif. Nah, ini 30 tadi ya. Minus 30 kuadrat 900, ini 0 kuadrat tetap 0. Minus 20 kuadrat 400, 20 kuadrat 400, 30 kuadrat 900. Nah, jumlahkan seluruhnya 2600 dibagi N kurang 1. Nah, beda ya. Beda dengan simpangan rata-rata tadi, dia per N saja. Kalau ragam atau variansi dia N kurang 1. Jadi per 4. Nah, di sini hati-hati ya, Dedek. Jangan asik kita ngitung nanti salah rumus. Nah, gitu. Ya, ini hati-hati, N kurang 1 per 4 dia 650. 650. Nah, ini untuk standar deviasi mudah saja ya. Akarkan dari nilai variansi. Kan standar deviasi itu kan S saja kan. Akar kuadrat dari S kuadrat. Ini kuadrat-kuadratnya habis tinggal S saja. Jadi akar kuadrat dari 650, 25,495. Ya kan? Karena 25 kuadrat aja udah 625. Nah, ini 650. Ini mudah ya, tinggal kita cari akar kuadrat dari varian atau ragam. Langsung masuk sini. Udah. Gitu. Kemudian terakhir, standar deviasi nggak dihitung ya, Dede. Udah ya. Standar deviasi, variansi, sama simpangan rata-rata. Range-nya udah masuk langsung di situ. Oke, kemudian untuk ini yang data berkelompok. Nah, bedanya ada frekuensi F-nya. Caranya bagaimana? Ini datanya beda dengan yang lalu ya, Dedek. Kalau yang lalu kan kita pakai alternatif 2 itu. Yang 9 sampai 21 gitu ya kan. 22 sampai sekian. Nah, ini nilai range, pertanyaannya sama. Ya, pertanyaannya sama. Cari range, kemudian simpangan rata-rata, kemudian apa tadi? Variansi atau ragam sama standar deviasi ya. Ini rumusnya ditulisnya dulu. Ya, boleh saja untuk ingat. Nah, ini caranya. Bedanya dengan tabel tunggal, ini kan tabel majemuk namanya ya, atau data berkelompok. Ada dia harus buat seperti ini. Harus dibuat seperti ini. Ini kan kolom 1 dan kolom 2 data mentahnya tadi ya. Dari tabel distribusi frekuensi yang ini pindahkan kemari. Nah, kolom 1 dan kolom 2. Kemudian kolom ketiga kita cari XI. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Sama-sama ada 7 kelas. Nah, ini ya, nilai tengah jumlahkan bagi 2. Jadi 112 nanti kalkulator ya, 112 ditambah 120
232 dibagi 2. 116. Jadi beda dengan kita ngitung lebar kelas atau interval. Kalau lebar kelas atau interval ini kan diikutkan ya kan, 112 ini sampai ke 120. Berarti lebar kelasnya itu 9. Ya. Tapi kalau untuk nilai tengah cukup dikurang saja, 120 dikurang 112. 116 ya. Betul itu. Bagi 2. Terbalik, Bu. 120 tambah 112. 232 dibagi 2. Ya, 116. Keliru saya. Yang dikurang tadi tambah 1 itu untuk lebar kelas atau interval. Untuk nilai tengah, jumlahkan bagi 2. Ya. Jumlahkan bagi 2. Letakkan di X. Kemudian cari nilai mutlaknya. X, I dikurang X bar. X barnya kita cari dulu, adik-adik. Ya. Adik-adik masih ingat X bar untuk data berkelompok. Ada di rumus ukuran pemusatan, min. Kita dilihat lagi ya. Ini dia sudah otomatis X barnya. X barnya ini nggak dibuat dia di sini. Ya, nggak dibuat. Adik-adik harus buat sendiri. Cari X barnya. Itu udah langsung dibuat tabel dia. Ya, kekurangan di sini, ini belum ada X barnya. Ini udah langsung nilai mutlak XI dikurang X bar. X bar tahu adik caranya kan? XI dikali F atau F dikali X ditambah F dikali X. Ini kalikan dulu. Atau ingat slide di pertemuan ketiga. Pertemuan 3 kita kan ada tabel juga itu untuk ukuran pemusatan ya. Pertemuan 3 atau 4 ya? Pertemuan 2 tabel distribusi frekuensi ya kan. Pertemuan 3 penyajian data. Pertemuan keempat. Jadi lihat di pertemuan keempat untuk mencari X bar data berkelompok. Nah, kalau saya jelaskan ya X bar untuk data berkelompok ini 116 dikali 4 ditambah 125 dikali 5 ditambah 134 dikali 8 ditambah 143 dikali 12 ditambah 152 dikali 5 ditambah 161 kali 4 ditambah 170 kali 2. Jumlahkan semua jumlah tadi baru bagi 40. Itulah X barnya. Ini nggak ada di sini ya kan, Adik. Boleh dibuat di catatan nanti betul tidak tabelnya ini seperti ini. Nanti si 116 kurangkan dengan X bar yang tadi yang nggak ada di sini ya. Betul nggak dia mutlak ya 24,525. Terus yang untuk kolom kelima, frekuensi 4 dikalikan dengan 24,525. Untuk kolom ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kolom ke-6, X dikurang X bar, kuadratin aja ya. Ini 24 kurang 525 dikuadratkan. Ini hasilnya. 601,47. Nah, untuk yang tabel ke-7, kolom ke-7, tabel ke-6, kolom ke-6 dikali dengan frekuensinya. Terus ini sigma-sigmanya, Dede. Ini sigma F kali mutlak X kurang X bar ya. Ini sigma F kali X kurang X bar kuadrat. Ya, coba. Saya harapkan bisa dibuat di catatan ya. Biar ngerti cara ngerjakannya. Karena nanti di soal itu ada ini seperti ini. Ya kan, sangkut paut dia dengan ukuran pemusatan, ukuran letak, sama ukuran variabilitas ini. Satu jalan dia, karena dia satu tabel. Satu tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dicoba dulu di catatan, ya, cari X barnya dulu. Kemudian setelah dapat, nah, baru dicari ring 170 kurang 116. Nah, ini ya. Oh iya. Karena kan kita nggak ada data mentah ya, Dedek. Kalau yang waktu buat daftar distribusi frekuensi kan ada data mentah yang 60 data itu. Kalau ini kan tidak ada, cuma ada tabelnya langsung. Jadi kita ambil data terbesar adalah nilai tengah dari kelas paling tinggi
data terkecil nilai tengah dari kelas paling rendah. Jadi 170 dikurang 116. Ya. Hasilnya 54 untuk range. Sedangkan simpangan rata-rata, rumusnya tadi apa? Simpangan rata-rata. Sigma, ini ya, F, simpangan rata-rata itu S kuadrat. Oh bukan, sigma F kali X kurang X bar, mutlak. Jadi ini ya, yang 455,850 per 40 kurang 1. Per 40. Nanti variansi baru 40 kurang 1. Nah ini ya, sigma F mutlak X kurang X bar. Tidak pakai kuadrat. Simpangan rata-rata tidak pakai kuadrat. Kalau variansi atau ragam baru sigma F X kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Ya, di sini kita ambil yang 80, 97,974 per 40 kurang 1, 39. Hasilnya 207,64 ya. Standar deviasi tinggal dikuadratkan saja dari nilai variansi. Hasilnya 14,41 karena akar dari 207,64. Nah, di sini ada jangkauan kuartil sama jangkauan persentil. Jangkauan kuartil setengah dari Q3 kurang Q1. Nah, Dedek cari dulu. Ini bukan letak Q3 ya. Bukan letak Q1, tapi nilainya. Nilai Q3 berapa, nilai Q1 berapa, diselisihkan, dikurangkan, baru bagi 2. Jangkauan kuartil. Ada lagi, tapi tidak ada di sini. Jangkauan interkuartil. Ada lagi jangkauan semi kuartil. Banyak lah. Ya, banyak jangkauan-jangkauan. Ada jangkauan range biasa, data maksimum kurang data minimum. Ada jangkauan kuartil, ada jangkauan interkuartil, ada jangkauan semi kuartil, tapi nggak ada di sini. Ya. Nah itu adik-adik boleh cari di search di file-file lain ya, di Google atau di buku. Cuma tidak dibahas di slide kita. Ya, beberapa saja yang dibahas. Ini nggak masuk. Ini nanti pas di hipotesis baru ada nilai baku. Koefisien variasi juga nanti ya dinilai baku. Kemiringan data. Nah, ini kemiringan data, skewness. Ukuran bentuk ini yang simetris, ini yang ke arah kiri. Ini tile sama ada 2 tile, ada 1 tile. Nanti tile itu ekor, nanti diuji hipotesis ada. Cuma nggak kita bahas sekarang ya, nanti saja. Nah ini kurva condong ke kanan, ini kurva condong ke kiri. Ini kurva yang simetris. Kurva simetris biasanya kurva normal, makanya dibuatlah nilai baku Z. Itu dipakai juga untuk uji normal, uji penormalan data. Rumus Pearson, rumus Newman dan Bowley. Ini Dedek baca sendiri. Yang penting sampai yang variasi itu aja ya. Boleh dibaca. Nah, ini banyak sekali sebenarnya. Kalau minggu depan cukup waktunya, minggu depan pertemuan ke-6 ya, Dedek. Ini saya lanjut karena banyak 33 slide kan. Tidak mungkin dalam satu waktu dibahas sekaligus. Jadi yang penting-penting itu simpangan rata-rata, range tadi ya. Range dulu, baru simpangan rata-rata, baru variansi atau ragam, baru simpangan baku. Itu aja sih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Iya, di e-learningnya dibuat ya, adik-adik. Usahakan dibuat biar ada pertinggalnya. Jadi bisa adik-adik ulang-ulangi ya. Bisa terus ingat maksudnya. Kalau Ibu jelaskan di Zoom saja kan kadang lupa. Nah, gitu ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.